wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir, kemudian rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang sempat hadir di ruangan ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di mana ada pun kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini sehubungan dengan kegiatan aksi nyata yang akan kami lakukan sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 dan sebagai penyelesaian tugas di modul 1.4 kami diminta untuk melakukan diseminasi tentang penyebaran, pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah sehingga kita berada di zaman yang penuh dengan tingkatan intelektual yang sudah terang benderang seperti sekarang ini. Nah, baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini adalah suatu penyelesaian tugas kami di dalam melaksanakan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini adalah salah satu penyelesaian tugas kami dengan melakukan diseminasi dan akan sebentar diunggah pada LMS dari video yang kami laksanakan dari kegiatan diseminasi ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, tentunya saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, kalau kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah, karena dengan kesehatan itu artinya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, utamanya di lingkungan sekolah kita ini untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, baik, jadi di depan sebagai sampul daripada tayangan daripada pemaparan diseminasi tentang budaya positif, di sini adalah saya membuat sendiri sebagai calon guru penggerak di angkatan 9 ini. Nah, mungkin di awal saya, mungkin Bapak Ibu guru sudah mengenal, tetapi di sini dalam cakupan saya sebagai calon guru penggerak, di sini saya bergabung di kelas B 09021 Sulawesi Selatan di Kabupaten Bantaeng. Dan yang Bapak yang berada di ujung yang gagah sekali itu adalah fasilitator saya, yang dimana dalam hal ini beliau bernama Muhammad Arsyidin, SPD MPD. Beliau bertindak sebagai fasilitator kami di kelas B. Kemudian yang di tengah itu Bapak yang juga yang paling gagah, yang selalu datang ke sekolah kita pada saat kita melakukan atau saya melakukan pendampingan individu, yaitu Bapak Ismail SPD MPD. Beliau bertindak sebagai pengajar praktik kami di program guru penggerak. Dan saya sendiri Dharma S SPD GR sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Nah, itu sebagai perkenalan di sesi ini. Kemudian sebagai konsep inti budaya positif, kita mengenal ada 8 materi yang dipaparkan di konsep inti budaya positif ini, yaitu yang pertama adalah paradigma perubahan belajar, dan yang kedua disiplin positif, yang ketiga itu adalah nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, kemudian yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Inilah dari ke-8 materi yang akan sebentar saya paparkan.
sebagai bentuk bagaimana kita nantinya akan mengimplementasikan di sekolah kita tentang bagaimana penerapan budaya positif itu sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk melengkapi pemahaman kita, tentunya di materi pertama kita ini adalah bagaimana kita melakukan pembelajaran dengan paradigma baru dengan mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana kita ketahui di sini profil pelajar Pancasila itu sendiri ada 6. Nah, ini semualah yang akan kita menjadikan acuan di dalam melakukan proses pembelajaran yang khususnya ada di kelas kita yang sekarang kita laksanakan itu di 4 kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Nah, di sini sebagai paradigma baru yang akan kita lakukan, yang dulunya mungkin kita mengenal yang namanya pembelajaran itu berpusat kepada guru atau teacher center. Nah, dengan kita merubah paradigma kita bahwa pembelajaran yang seyogianya kita lakukan itu harusnya berpusat kepada murid. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap tumbuh kembangnya sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah kita akan melakukan perubahan tentang paradigma pembelajaran itu sendiri, yang seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus merubah bahwa yang dulunya yang kita lakukan itu merujuk pada berpusat kepada guru, namun sekarang kita harus berpusat kepada peserta didik. Kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan belajar peserta didik kita. Jadi kita tidak lagi menuntut anak-anak untuk mengikuti apa yang kita inginkan, tetapi kita yang memberikan tuntunan kepada peserta didik kita sesuai dengan kebutuhan belajar mereka dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, selanjutnya sebagai miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu yang selama ini yang selalu kita lakukan bahwasanya guru itu mengontrol murid. Itu yang menjadi miskonsepsi selama ini. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini sebenarnya yang selama ini yang selalu kita lakukan yang menjadi miskonsepsi tentang teori kontrol itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Pemahaman kita selama ini dengan melakukan penguatan positif itu akan bermanfaat dan menjadi penguatan bagi peserta didik kita. Kemudian yang keempat, orang dewasa berhak memaksa. Inilah yang selama ini yang menjadi miskonsepsi kita di dalam dunia pendidikan tentang teori kontrol itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kita mengambil dua pembeda antara stimulus respon dan teori kontrol itu sendiri, di mana realitas kebutuhan kita sama di stimulus respon dan di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Nah, di stimulus respon sendiri semua orang melihat hal yang sama, dan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian di teori kontrol yang mestinya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, sementara di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi selama ini kita hanya selalu melihat dari sisi misalnya seperti suatu kesalahan itu adalah merupakan sesuatu yang buruk selama ini. Dengan menggunakan teori kontrol di sini kita melihat itu adalah sebuah ada tujuannya pada saat peserta didik kita melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian yang selanjutnya
orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian di teori kontrol Anda bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir sebagai bagian dari stimulus respon itu sendiri, model berpikir menang atau kalah. Nah, sementara yang kita lakukan di teori kontrol itu, kita berubahnya menjadi model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada lagi istilah menang kalah, tetapi menang untuk menang. Jadi itu yang menjadi sebagai acuan kita untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Nah, sebelum kita jauh lebih memahami tentang disiplin positif ini, tentu kita harus memahami dulu apa itu makna daripada disiplin. Di mana di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya kita belajar. Disiplin di sini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, selama ini kita selalu menerapkan disiplin positif itu hanya dengan menggunakan penghargaan, ancaman ataupun berupa hukuman. Nah, dengan penerapan disiplin ini, dengan kita mengetahui apa yang sebenarnya kita lakukan di dalam menerapkan disiplin positif, ya tentunya kita hanya menerapkan disiplin itu untuk bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dari peserta didik itu sendiri. Kemudian, di mana tujuan kita sebagai pendidik adalah mampu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan ke arah yang lebih baik. Saya kira ini yang terkait dengan disiplin positif, bagaimana kita menerapkan dengan kita mengetahui apa sebenarnya itu dalam penerapan disiplin positif. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ada beberapa perbandingan dari beberapa tujuan-tujuan daripada baik dari profil pelajar Pancasila itu sendiri dan beberapa organisasi tentang yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama itu di profil pelajar Pancasila, rujukannya itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Dan di Ibu Primary Years Program atau PYP dikenal sebagai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian di keterampilan hidup atau life skill, di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Dari inilah beberapa sandingan daripada nilai-nilai kebajikan berdasarkan dengan tujuan dari setiap organisasi yang terdapat dalam dunia pendidikan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu merupakan sesuatu yang telah kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik
yang kita lakukan merupakan hal yang dapat kita lakukan agar apa yang menjadi kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Jadi sekiranya kita mengetahui bersama apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia, ya tentunya apa yang menjadi tindakan kita untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, kita sebagai penyampaian informasi bahwa kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Di sini kita ketahui bertahan hidup ini bagaimana kita terpenuhinya ya, terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga itu adalah penguasaan, itu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Dari 5 kebutuhan dasar manusia inilah yang selalu akan kita terapkan kepada peserta didik kita. Bagaimana kita menumbuhkan dari mulai dia untuk bertahan hidup, rasa penerimaannya kita dengan memberikan kasih sayang dan diterima dari segala apa yang dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian yang ketiga tadi adalah penguasaan. Bagaimana kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk dapat menghargai dirinya dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan hal-hal sesuai dengan kemampuannya. Kemudian di sini kebebasan. Di sini kita memberikan kebebasan ke peserta didik untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang mereka miliki atau keunikan-keunikan yang mereka miliki sebagai potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian kesenangan, kita berusaha kepada peserta didik kita untuk di dalam melakukan proses, baik di proses di dalam kelas maupun di luar kelas, kita memberikan sesuatu yang menurut mereka dapat menjadikan hati mereka senang dalam menerima, baik itu berupa pelajaran atau nasihat. Kemudian yang selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, kita kenal ada 2 motivasi yang terdapat dalam diri kita sebagai manusia, yaitu yang pertama tentunya adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi di mana di sini adalah motivasi yang berasal dari luar, ya. Di sini sesuai dengan motivasi ekstrinsik, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Nah, inilah yang menjadi beberapa motivasi ekstrinsik yang berada pada manusia. Kemudian yang selanjutnya motivasi intrinsik, di mana di sini menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di dalam melakukan budaya positif tentunya kita harus memunculkan motivasi intrinsik itu sendiri, karena ini berasal dari dalam dirinya. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan budaya positif itu sendiri kalau tidak ada motivasi dalam dirinya. Kemudian tindakan penegakan peraturan. Nah, selama ini kita selalu melakukan penegakan peraturan. Yang pertama itu dengan memberikan hukuman. Nah, hukuman di sini itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian yang selanjutnya berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini lebih terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian yang selanjutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang selanjutnya restitusi.
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi diri, di mana dari ketiga tindakan penegakan peraturan ini mestinya kita hanya melakukan yang namanya restitusi. Kita tidak akan lagi melakukan yang namanya hukuman dan konsekuensi, karena ini hanya akan berakibat tidak akan memunculkan apa yang menjadi yang awalnya tadi mampu berubah, tetapi dengan melakukan hukuman atau konsekuensi itu sendiri, tetap anak-anak atau peserta didik kita akan lebih ke arah kelakuannya itu lebih ke arah negatif. Jadi kita melakukan restitusi dengan melakukan pendekatan-pendekatan sesuai untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan menuju perbaikan solusi dari dirinya. Kemudian di sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol guru di sini yang selama ini yang selalu kita lakukan adalah yang poin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jarang sekali kita melakukan yang poin kelima, yaitu sebagai manajer. Nah, dari penyampaian informasi ini sebentar kita akan memahami apa yang sebenarnya harus kita lakukan. Apakah akan tetap menjadi penghukum, apakah tetap menjadi pembuat rasa bersalah, ataukah kita tetap menjadi temannya, menjadi pemantau, atau kita menjadi manajer. Nah, di sini kita mengangkat sebuah kasus, misalnya peserta didik melakukan tindakan yang melanggar peraturan sekolah, misalnya tidak menggunakan atribut pada saat pelaksanaan upacara. Di sini selalu kita melakukan hukuman, yaitu berlari mengelilingi lapangan. Nah, ini yang selama ini yang biasa kita lakukan. Kalau ada kesalahannya anak-anak, selalu kita menghukum dengan menggunakan fisiknya, tanpa kita mengetahui terlebih dahulu apa alasannya sehingga dia tidak menggunakan. Dengan kita melakukan hukuman, itu bukan hanya berdampak anak-anak bisa mengalami gangguan kesehatan, tetapi bisa jadi itu akan tertanam dalam dirinya bahwasanya pada saat saya melakukan kesalahan itu hanya dengan saya bisa berubah dengan cara dihukum, tanpa melakukan atau tanpa meng-cross check apa yang menjadi alasan daripada peserta didik kita itu tidak menggunakan atribut tersebut. Kemudian yang selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Di sini biasa kita melontarkan kata-kata, berapa kali ibu bapak ibu guru memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak guru. Nah, ini juga tidak membuat anak-anak itu merasa akan merubah dirinya, tetapi ini hanya akan membuat dia hanya terus akan merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan, tanpa ada proses dari perubahan dirinya. Kemudian yang selanjutnya menjadi teman. Kadang-kadang kita juga seolah-olah menjadi temannya anak-anak atau peserta didik kita dengan melontarkan, kadang kita menggunakan kata-kata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan diulangi berbuat seperti ini lagi. Nah, ini menjadi sebagai posisi teman, ini tidak efektif juga kita lakukan, karena terkadang anak-anak itu atau peserta didik kita terlena dan hilang rasa hormatnya kepada kita dengan terlalu dekat tanpa ada batasan-batasan yang dapat mencerminkan atau sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang siswa. Dia akan selalu menunjukkan bahwasanya menganggap guruku itu adalah temanku tanpa ada batasan-batasan sehingga hilanglah rasa hormat peserta didik terhadap bapak ibu gurunya. Kemudian sebagai pemantau, di sini biasa kita melakukan atau menggunakan kata-kata dengan kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara
kamu beli atributnya ke toko dan jangan diulangi lagi. Nah, dengan kita tidak mengetahui bagaimana kondisi kemampuan peserta didik kita pada saat kita memberitahukannya untuk membeli atribut, jangan sampai dia tidak mempunyai uang untuk membelinya, sehingga kita akan berkelanjutan terus seperti itu sampai dia tidak memiliki atribut itu, karena kita tidak mengetahui alasannya, apa yang menjadi alasannya sehingga dia tidak menggunakan atribut itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, seharusnya kita sebagai peserta didik untuk memunculkan motivasi intrinsik anak-anak itu untuk merubah dirinya, ya tentunya kita harus menjadi atau sebagai manajer di dalam posisi kontrol guru. Karena dengan di sini kita menjadi seorang manajer, artinya kita bersama dengan peserta didik untuk mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahannya dengan mengetahui apa yang menjadi alasan dari apa kesalahan yang telah dia lakukan, dengan meng-cross check dari mulai awal kenapa dia tidak menggunakan atribut, apa alasannya, kenapa tidak menggunakan. Dengan kita menanyakan itu semua akan peserta didik kita akan menyampaikan dengan penuh rasa dengan penuh rasa senang. Dia akan menyampaikan ke kita bahwa seperti ini alasannya, saya tidak punya uang, orang tua saya seperti ini alasannya. Jadi kita bisa mengetahui dan kita akan bisa menemukan solusi terbaik dari apa yang menjadi masalah peserta didik kita. Kemudian di sini kita akan mencoba mencari tahu posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Mungkin saya bisa bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira ini termasuk dia posisi kontrol apa? Dari 5 posisi kontrol tadi, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Betul sekali. Jadi kita beri aplaus dulu kepada ibu kita yang sudah bisa menjawab dengan benar bahwa posisi kontrol yang contoh dari posisi kontrol kata-kata atau kalimat yang kita keluarkan adalah membuat rasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira ini posisi kontrol apa? Dari 5 posisi kontrol, kamu tidak pernah benar melakukannya. Boleh dijawab Bapak Ibu? Pemantau kah? Ayo coba kita cek. Betul sekali. Aplaus dulu untuk kita semua. Alhamdulillah. Artinya apa yang tadi betul-betul disimak, sehingga dalam penerapannya insya Allah kita bisa juga dengan menggunakan kalimat-kalimat yang benar. Kemudian yang selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi betul sekali dari contoh kalimat di atas itu kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Betul sekali. Jadi alhamdulillah dari materi kita tadi sudah bisa sedikit banyaknya ada pengetahuan kita terkait bagaimana kita dalam menerapkan posisi kontrol dengan contoh-contoh kalimat yang bisa kita lontarkan pada saat anak-anak kita melakukan kesalahan dan tidak menggunakan lagi pendekatan atau posisi kontrol yang keempat itu selain daripada posisi kontrol sebagai manajer. Oh, masih ada satu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Apa kira-kira ini? Betul sekali teman. Kata kuncinya di sini kalau ada kata ayo berarti itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Oke.
Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah apa yang menjadi kesepakatan kita di kelas yang dapat dipatuhi atau yang dapat dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Di sini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, selama ini kita mungkin pahami bahwasanya peraturan kelas itu sudah keyakinan kelas. Tetapi di sini keyakinan kelas itu adalah apa yang menjadi keyakinan daripada peserta didik kita yang dituangkan di dalam menjadi kesepakatan di dalam kelas kita. Nah, keyakinan kelas kita itu biasanya kita melakukan diskusi atau rembuk dengan peserta didik kita apa yang bisa menjadi keyakinan kelas kita sesuai dengan kesepakatan kita. Ya, biasanya kita rembuk dengan menggunakan ini salah satu contoh penerapan pada saat kita melakukan diskusi dengan peserta didik dengan memberikan kertas post-it dan menggunakan spidol dan kertas plano supaya sebentar atau karton supaya kita bisa sebentar mengetahui daripada apa yang menjadi masukan-masukan dari peserta didik kita sesuai dengan apa yang mereka ingini yang bisa dia sepakati. Karena dengan keyakinan kelas dia yang membuat, dia sendiri yang akan melaksanakannya. Dan itu adalah keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu sendiri bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, singkat agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, biasanya di sini peserta didik itu akan menuangkan pikiran-pikirannya dengan menuliskan apa-apa yang mereka yang bisa lakukan di dalam kelasnya sendiri. Nah, seperti contohnya contoh daripada keyakinan kelas itu sendiri, misalnya biasanya kita menggunakan kata-kata misalnya jangan datang terlambat. Ya, biasanya itu anak-anak bahasanya seperti itu, tidak terlambat ke sekolah. Berarti kata positif yang bisa kita jadikan keyakinan kelas, kita menggantinya dengan datang tepat waktu. Biasanya seperti itu. Kemudian biasanya tidak mengganggu antar teman. Nah, berarti kata positif yang bisa gunakan saling menghormati antar teman. Itu salah satu contoh penggunaan kata-kata yang bisa kita tuangkan menjadi bentuk keyakinan kelas. Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan kelas yang nantinya akan muncul pada saat kita melakukan rembuk bersama peserta didik sesuai dengan masukan-masukan dari peserta didik kita sendiri. Kemudian guru nanti yang akan menyatukan apa yang menjadi kesepakatan kita yang menjadi keyakinan kelas kita. Nah, yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi yang kita lakukan di sini adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini biasanya kita lakukan itu pada saat peserta didik kita melakukan atau ada kasus-kasus di lingkungan sekolah kita, misalnya ada perkelahian atau antar peserta didik atau ada hal-hal yang menjadi kesalahpahaman antar peserta didik atau bahkan antar sesama guru, bisa kita menerapkan yang namanya segitiga restitusi dengan 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama itu kita akan menstabilkan identitas, kemudian yang kedua memvalidasi tindakan salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, selama ini kan biasanya kita hanya langsung saja, kau itu begini, kenapa kau lakukan begini, kenapa kau bertengkar dengan temanmu. Biasanya kita hanya melakukan seperti itu. Tetapi dengan melakukan budaya positif ini, kita berusaha menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah.
karena ini adalah proses dialog sehingga kita menemukan solusi yang terbaik dari apa yang menjadi kasus dari peserta didik kita. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana kita menstabilkan identitas. Jadi ini langkah-langkahnya. Menstabilkan identitas itu menggunakan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya itu anak-anak melakukan tindakan-tindakan seperti itu bukan tanpa alasan, tetapi karena ada hal-hal yang menjadi pembelajaran bagi dia nantinya pada saat dia melakukan. Tapi dengan kita melakukan menstabil restitusi segitiga itu dengan langkah menstabilkan identitas, kita akan menggunakan kata-kata seperti ini, yaitu berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu atau merasa begitu. Nah, ini yang biasa kita gunakan kata-kata di dalam menstabilkan identitas. Jadi tidak kita langsung menjudge anak-anak, kau mentong itu, kau mentong salah. Kan biasanya kita seperti itu selama ini. Kalau ada anak kok tanpa kita mengetahui siapa, apa akar masalahnya, siapa pelakunya, kita langsung menjudge bahwa saya kau salah begini. Tapi dengan kita menggunakan restitusi, kita akan melakukan hal yang terbaik tanpa ada hal yang mampu melukai semua pihak. Jadi ini di langkah menstabilkan identitas. Kemudian yang selanjutnya memvalidasi tindakan salah. Memvalidasi tindakan salah di sini menggunakan prinsip setiap berperilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan bukan berarti tanpa alasan, tetapi karena ada kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Nah, kata-kata yang biasa kita lontarkan, yang bisa kita lakukan, yaitu kamu pasti punya alasan. Jadi di sini kita sudah menanyakan alasannya. Kita sudah menanyakan alasan dari tindakannya itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita memvalidasi tindakan salah dengan menggunakan kata-kata ini, biasanya anak-anak sudah mulai mencari apa kira-kira hal yang saya lakukan ini yang menjadi alasannya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, biasanya anak-anak itu melakukan tindakan karena ada hal yang dia ingin selamatkan atau yang dia lindungi. Tapi dengan kita memvalidasi tindakan yang salah, berarti kita mengetahui alasannya. Jadi kita tidak langsung menjudge anak-anak bahwasanya seperti ini. Jadi kita dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita akan mengetahuinya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi dengan memvalidasi tindakan salah, tentunya kita akan mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga dia melakukan hal tersebut, apakah ingin memenuhi kebutuhannya atau bagaimana. Kemudian langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Disinilah kita akan menggunakan prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul, yang bisa kita lontarkan pada saat melakukan diskusi segitiga, yaitu apa keyakinan kelas kita yang telah kita sepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kemudian yang selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Jadi dengan menanyakan keyakinan, dengan keyakinan ini akan muncul dengan sendirinya apa yang menjadi motivasi peserta didik kita itu di dalam melakukan hal-hal dengan mencari solusinya. Nah, ini yang sempat saya lakukan sebagai calon penggerak kemarin dengan melakukan contoh penerapan segitiga restitusi kepada peserta didik
Langkah pertama tadi itu menstabilkan identitas dengan menanyakan berdasarkan informasi yang kita dengar, dengan menanyakan langsung ke peserta didik dengan contoh-contoh kalimat yang kita lakukan tadi. Dalam segitiga restitusi ini kita melakukan tiga langkah tadi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan salah, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, sebagai kesimpulan dari kegiatan kita kali ini, yaitu dalam penerapan konsep inti budaya positif, kita harus merubah paradigma pembelajaran yang dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid, menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman agar murid mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan sesuai kebutuhan belajar murid. Dan seorang guru senantiasa menjadi teladan, terus membimbing dan memotivasi murid agar terwujud cita-cita profil pelajar Pancasila. Kemudian tidak lagi menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dalam mendisiplinkan murid, namun menerapkan sebagai manajer. Kemudian yang selanjutnya, dan dalam penyelesaian masalah seharusnya kita menggunakan segitiga restitusi agar tercipta lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi seluruh warga sekolah. Nah, itulah tadi yang menjadi kesimpulan daripada kegiatan kita kali ini, yaitu diseminasi, penerapan, dan pemahaman kita terkait dengan budaya positif yang bisa kita implementasikan di lingkungan sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekira itu saya berterima kasih banyak khususnya kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang bersedia duduk bersama dalam pemenuhan tugas kami ini di dalam kegiatan program guru penggerak, dan merupakan sebuah aksi nyata bagi kami di dalam menyampaikan atau penyebaran informasi terkait bagaimana kita menerapkan dan daripada budaya positif itu sendiri, utamanya baik untuk di lingkungan kelas kita, dan yang paling terkhusus lagi adalah di lingkungan sekolah kita. Sekira itu dari kegiatan diseminasi kita ini. Sekali lagi saya berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu sehingga bersedia untuk menerima atau mendengarkan daripada apa yang saya sampaikan. Misalnya masih ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi, bisa kita konfirmasi di luar kelas ini. Kalau misalnya ada hal yang ingin dipertanyakan, karena ini hanya sebatas kita menyampaikan informasi. Dan semoga apa yang saya paparkan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu di dalam menerapkan budaya positif baik di lingkungan kelas kita maupun di lingkungan sekolah kita. Sekira itu akhir kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk berada di ruangan kelas kita ini sebagaimana seperti biasa kita laksanakan setiap hari dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, kita akan melaksanakan dulu satu kegiatan, yaitu penerapan budaya positif di kelas kita, tentang bagaimana kita membuat atau melakukan keyakinan kelas yang semestinya kita harus sepakati dalam kelas ini. Ya, jadi sebentar anak-anakku akan menuangkan di kertas, ya, menuangkan kalimat di dalam kertas yang sebentar Ibu akan bagikan. Kira-kira apa saja keyakinan kelas yang kita akan sepakati di ruangan kelas kita ini
untuk menjadi sebuah aturan yang seharusnya harus kita laksanakan dan dalam penerapannya sehari-hari di ruangan kelas kita ini untuk menjadi sebuah aturan yang akan kita sepakati bersama. Nah, baik anak-anakku sekalian, Ibu akan membagikan kertas, ya. Ibu akan membagikan kertas. Ibu akan membagikan kertas, ya. Masing-masing sudah ada kertasnya, Di? Nah, sekarang silahkan tuliskan kira-kira keyakinan kelas apa saja yang akan kita lakukan, yang akan kita sepakati di dalam kelas kita ini. Misalnya, kita senantiasa harus menjaga kebersihan. Apa kira-kira yang bisa kita tuliskan? Jagalah kebersihan misalnya. Jangan satu orang satu, ya. Satu orang satu. Nah, kita jagalah kebersihan. Anakku menempelkan hasil keyakinan kelasnya masing-masing. Iya. Silakan ditempelkan, ya. Siapa lagi satu? Gimana sih? Oke. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah menempelkan hasil daripada rembuk tentang keyakinan kelas kita. Jadi kita sudah mendapatkan kesepakatan kelas, yaitu yang pertama keyakinan kelas kita yaitu kita harus senantiasa menjaga kebersihan dengan menggunakan kalimat positif, yaitu jagalah kebersihan. Kemudian karena ini ada yang sama keyakinan kelas yang diusulkan, jadi kita ambil satu saja, kita ambil satu saja, yaitu jagalah kebersihan. Kemudian yang kedua, saling menghargai sesama teman. Kemudian yang ketiga, datang tepat waktu. Kemudian patuh terhadap guru dan orang tua. Ya, jadi itulah keyakinan kelas kita yang kita kesepakati bersama di ruangan kelas 3 ini, dan mudah-mudahan keyakinan kelas kita ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar tercipta suasana kelas kita menjadi nyaman dan aman sesuai harapan kita bersama. Sekira itu untuk pembuatan keyakinan kelas kita kali ini. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena sudah mau berdiskusi, mau meluangkan waktunya untuk membuat keyakinan kelas kita. Baik, itu kegiatan kita kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.